Oke, balik lagi bareng gue Rizky Fox dan di video kali ini gue bakalan nge-review salah satu HP gaming termurah dan terlengkap ya. HP ini tuh bener-bener viral banget ya karena mengingat untuk harganya cuma 1,5 jutaan ya dan dikasih spek yang gak ngotak banget. Dan inilah Itel RS4 ya, salah satu handphone gaming yang udah menggunakan chipset Helio G99 Ultimate. Wah, udah pasti ngebut banget. Dan spoiler yang kedua, dia udah 120 Hz ya. Bayangin harga segini udah dapet segalanya. Samsung kayaknya bakal ngetar-ketir deh. So, jadi nggak usah lama-lama, kita awali video ini dengan unboxing terlebih dahulu. Oke teman-teman, seperti inilah penampakan dari boxnya sendiri ya. Dan ini agak cukup lumayan berat sih. Dan sekedar informasi, kalau Itel ini dia udah bekerja sama nih sama game Free Fire ya. Jadi didukung banget, disupport banget. Makanya kenapa boxnya ini ada karakter dari salah satu game Free Fire. Di box depan terdapat tulisan RS4 serta logo NFC ya, karena memang handphone ini udah support NFC nih teman-teman. Serta di bawahnya ini ada tulisan Helio G99 Ultimate. Nah, untuk variannya sendiri ini gua ambil di RAM 8GB ya, serta penyimpanannya di 128GB. Dan ingat, jangan ketipu nih sama embel-embel 16GB. Itu cuman ya akal-akalan software aja lah ya. Yang jelas dan nyata itu cuman di 8GB aja sebenarnya. Dan untuk di belakangnya sendiri terdapat banyak banget informasi seputar spesifikasi handphonenya. Oke, di boxnya sendiri ini udah pasti ya kita dapat handphonenya atau so unit utamanya nih. Terus ada buku manual serta buku garansi, serta dikasih juga nih untuk silikon case-nya ya. Ada SIM injektor, kabel Type-C, dan gak lupa batok charger berukuran 45 watt. Ini gede banget. Dan seperti inilah untuk kelengkapan yang ada di dalam boxnya. Sip, inilah penampakan belakang untuk Itel RS4 teman-teman ya. Ini secara desain gua suka banget ya. Kenapa? Karena ini tuh kayak memadukan antara handphone gaming sama handphone casual pada umumnya ya. Desain kamera ini bulat ya, mirip banget seperti yang digunakan sama HP Huawei yang terbaru ya. Tapi di sini ada tulisan RS-nya atau singkatan dari Rising ya. Itu menunjukkan bahwa handphone itu punya performa tinggi dan kenceng gitu. Dan buat yang belum tahu, logo RS ini tuh sering dipakai sama produk mobilnya Honda ya. Jadi ini tuh menunjukkan ya racing kenceng gitu. Ini bukan gimmick sih ya, soalnya di harga segini tuh cuman Itel aja yang pakai prosesor seperti ini ya. Dan setahu gua, tipe prosesor Helio G99 ini biasanya akan lo dapetin di harga 3,5 jutaan tuh. Tetapi Itel, buset dah, lu jualan HP atau sedekah ini pak? HP ini punya panjang 163,69 dan lebar 75,69 dan untuk ketebalan sendiri ada di 8,15 mm. Di bagian kiri terdapat slot buat micro SD sama SIM card. Dan di bagian kanan terdapat volume button serta tombol daya sekaligus buat fingerprint. Di bawah terdapat jack audio, mikrofon, lubang charger, sama speaker. Nah tapi speakernya tuh bukan sembarang speaker nih. Speakernya ini udah support stereo ya. Jadi atas bawah tuh udah ada speakernya. Wah ini gokil banget, di harga segini udah dapet all-in semuanya. Gokil. Oke, di sini gue bakal instalasi HP-nya terlebih dahulu ya untuk mempersingkat waktu. Jadi video ini gue percepat aja. Sip, proses instalasi udah selesai dan seperti inilah untuk tampilan layar si Itel RS4. Nah, di sini yang gua notice ini adalah soal desain kamera depannya nih ya. Dan di saat HP di harga yang sama dia menggunakan desain poni, tetapi Itel udah menggunakan desain seperti ini ya. Gua suka desain kayak gini ya karena emang clean aja kelihatannya. Ngomongin soal layar, Itel RS4 ini dia menggunakan display bertipe IPS LCD ya 120 Hz serta resolusinya sendiri di 720 x 1612 pixel alias cuman HD plus aja, belum bisa Full HD ya. Ya walaupun cuman mentok di HD plus aja, tetapi ketika gua pakai buat nonton dan scrolling ya, ini enak banget layarnya ya. Gak tahu nih dia menggunakan teknologi seperti apa ya. Tetapi ketika gua muter buat video YouTube, ini bisa tembus di 1440p loh. Gila ya.
Cuman sayang banget nih ya, buat kecerahan layarnya dia cuma mentok di 480 nits aja ya. Jadi ya agak kurang lah kalau kita pakai buat di outdoor. Tapi kelebihannya dia udah bisa auto brightness ya. Jadi nggak usah kita setting seperti apa, tinggal di set aja auto brightnessnya, secara otomatis dia bakalan menyesuaikan untuk cahaya layarnya dengan kondisi cahaya di sekitar kita. Ini ngebantu banget dan keren banget. Nah, buat OS-nya sendiri, dia sudah menggunakan OS Android 13 ya dengan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate. Dan yang pasti kalian udah bisa dapat update OS-nya ya untuk jangka waktu 2 tahun ke depan. Buat sensornya sendiri ini melimpah ruah ya buat harga segini nih. Dan di sini gue bakalan jabarin sensor yang utama aja ya. Pertama, di sini ada accelerometer, kompas, dan yang terakhir ada giroskopnya. Serius, ini ada giroskopnya. Ingat ya, ini giroskopnya asli dari hardware-nya Pak ya, bukan akal-akalan software. Soalnya nih, ada HP di harga yang sama menggunakan sensor giroskop, tapi itu cuman fake aja alias akal-akalan dari software. Tetapi Itel RS4 ini dia menggunakan sensor giroskop yang secara hardware alias yang real gitu ya. Dan ini ngebantu banget buat kalian yang suka bermain game apalagi PUBG Mobile. Nah, ngomongin soal PUBG Mobile, di sini gua tes untuk bermain ya, dan untuk settingan grafiknya dia cuman mentok di HD aja Pak ya. Belum bisa support Full HD ya karena emang layarnya nggak nge-support gitu ya. Nah, yang menarik di sini untuk rata-rata FPS terendahnya ini bisa lu lock ya sampai dengan 60 FPS. Nah, artinya ketika lu lagi main dan HP-nya panas, otomatis si HP bakalan menurunkan performanya terutama FPS ya. Dan ketika HP ini panas, performa FPS-nya itu bakalan drop di 60 FPS aja, nggak sampai 50 atau di bawahnya. Wah, ini gokil banget sih ya. Nah, salah satu fitur lain yang nggak kalah penting ya, tapi sering dilupain sama orang, HP ini tuh bisa record suara internal dari HP-nya ya. Tapi agak disayangkan ya untuk settingan screen recordingnya dia cuma mentok di 720p aja alias menyesuaikan sama ukuran layarnya. Tapi overall ya oke lah ya. Nah, buat kapasitas baterainya dia ada di 5000 mAh ya dengan input 45 watt. Ini gede banget loh 45 watt ya. Dan yang gak kalah menariknya dia udah support bypass charging ya. Main game sambil ngecas gak jadi masalah ya. Dan sekedar informasi nih, jadi kalau misalkan HP udah support bypass charging itu dia udah pasti cepet secara pengisian ya, apalagi dengan batok charger 45 watt. Gila banget ya. Nah, tapi kekurangannya HP ini tuh belum support wireless charging Pak ya. Jadi ya udahlah pakai kabel aja. Nah, ngomongin soal speakernya yang udah stereo kiri kanan, nah di sini gue bakalan nunjukin untuk hasil suaranya Pak. Oke, yang terakhir kita ngomongin soal kameranya nih ya. Nah, di sini untuk kamera utamanya dia ada di 50 megapiksel dan untuk kamera selfie-nya dia ada di 8 megapiksel. Dan seperti biasa ada tambahan kamera ya, tapi ini gue nyebutnya kamera gimmick Pak, karena emang nggak kepake gitu. Di bawahnya ada flash dan di sebelah flash ini bukan kamera ya, ini cuman variasi aja. Nah, ngomongin soal kamera, HP ini tuh bisa record sampai 2K di 30 fps Pak, sedangkan 1080 di 60 fps. Ini luar biasa banget sih ya untuk HP di harga 1,5 juta bisa record 60 fps gitu ya. Oke, kita abaikan lah yang namanya 2K, 4K itu ya bisa di scale up lah, gampang gitu. Tetapi kalau misalkan udah record dia sampai 60 fps, ini justru yang kelebihan plusnya gitu. Ya mungkin dari segi prosesornya juga ya yang udah menggunakan Helio G99 gitu. Dan inilah beberapa foto yang gue ambil menggunakan Itel RS4. Dan seperti inilah untuk kualitas kamera depannya ya. Ini menggunakan 30 fps, ultra steady-nya pun udah aktif ya.
Dan untuk hasil mikrofonnya seperti ini teman-teman ya. Untuk area langit ini masih kelihatan. Nah cuman untuk di muka gua ini bakalan hitam kayak gini ya, karena ini lagi berusaha banget nih AI-nya buat nyari-nyari gitu ya. Nah ini gua record tanpa menggunakan ultra steady ya, jadi kurang lebih kayak gini nih. Nih gua pakai jalan, pasti kameranya bakalan getar-getar ya, pasti, ini pasti. Dan seperti biasa area langit gak kelihatan karena memang ngebus di muka gua ya. Jadi kalau misalkan gua kelangitin, langitnya oke bakal kelihatan, tapi muka guanya bakalan hitam ya. Dan ini untuk record 2K ya di 30 fps. Jadi gambarnya mungkin agak sedikit tajam, tapi kita bakalan zoom kayak gini ya. Ini berpengaruh nggak sih? Nah kita zoom, udah jelas gambarnya pecah lah ya. Jadi cukup satu kali aja seperti ini. HDR masih kelihatan ya. Dan ini area shadow nih, kalau kita bagi dua kayak gini, ini gambarnya agak kurang gitu ya. Tapi itu ketajaman sih di 2K masih oke lah ya. Ini record 1080 menggunakan 60 fps ya. Nah ini buat yang suka bikin slow-mo ini boleh banget. Ini bagus ya. Oke lah, lu cukup lumayan lah. Ini agak jelly dikit ya, walaupun 60 fps. Tapi so far buat lu yang mungkin punya tripod, ini lebih cocok sih pakai tripod. Terus kalau loncat tuh bikin slow-mo ini bisa dikurangin ya. Jadi 30 fps tuh bagi dua. Nice. Oke, ini dia teman-teman ya untuk hasil dari kamera record videonya ya. Ini menggunakan 30 fps dan ultra steady-nya aktif. Jadi kalau panning kiri kanan atas bawah ini kayak gini nih ya. Nah kayak gini, dan ini tuh bisa dilihat ya. Ini untuk area awannya masih kelihatan ya. Nah tapi kalau misalkan kita mundur, ini kan area gelap lah ya, katakan ini gelap. Nah kalau misalkan posisi kayak gini, ini awannya udah hampir gak ada nih. Oke, sip. Oke, buat kesimpulannya, apakah worth it itel RS4 ini buat lo beli? Jawaban gua sangat worth it, pakai banget ya. Ini bukan lebay ya, tapi pada faktanya emang seperti itu. Pertama, soal budgetnya dulu. Di harga 1,5 jutaan, lu bisa dapetin prosesor yang ngebut banget ya. Ini udah pakai Helio G99 Ultra gitu ya. Dan itu nggak bakal dapetin di harga yang sama dan menggunakan prosesor yang sama seperti itel ini gitu. Yang kedua adalah soal RAM-nya ya. Di harga segini lu bisa dapetin 8/128 GB. Ya oke, walaupun di harga segini Infinix juga ada ya, tapi kan prosesornya beda pak ya, lebih kenceng yang si Intel ini, padahal itu masih saudara kandung loh. Dan soal referensi lagi-lagi balik lagi ya sama selera dan ya kebutuhannya seperti apa. Tapi buat gua performa kenceng di zaman sekarang itu wajib dan nomor 1 gitu. Nah, terlepas dari kelebihannya, dia juga memiliki kekurangan seperti ada beberapa fitur yang dipangkas. Misal, tidak ada wireless charging. Dan yang paling vital itu adalah soal kelemahan pada layarnya ya. Di saat HP di harga yang sama udah Full HD ya, ini masih menggunakan HD Plus ya. Tapi ya kembali lagi lah, plus minus itu pasti ada gitu ya. Oke, sekarang coba berpikir, di harga yang sama, lu bisa dapetin performa kenceng tapi layarnya biasa aja, atau layarnya bagus tapi performanya biasa aja. Nah, coba pikirkan dan semua itu balik lagi sama kebutuhannya seperti apa. Oke, mungkin itu aja untuk review kita hari ini ya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gua Rizky Fox undur diri dan see you the next video and bye-bye.